Assalamualaikum minasan. Kali ini Mamas Kun akan melanjutkan alur cerita dari anime yang berjudul Jujutsu Kaisen. Dan di sini saya akan menjelaskan yang part kedua dari video sebelumnya. Oke, langsung aja ya. Let's go. Part 2 dilanjutkan di mana si Yuki sedang memilih kamarnya. Dan keesokan harinya mereka bertiga pergi menjemput murid ketiga dari kelas Yuki dan Fushiguro. Tak beberapa lama Gojo Sensei datang dan berbicara tentang baju si Yuki yang berbeda. Singkat cerita, murid ketiga itu datang dengan gaya seperti preman. Mereka pun berkumpul dan perempuan itu memperkenalkan dirinya yang bernama Kugisaki Nobara. Yuki dan Nobara diajak untuk mengelilingi Tokyo oleh Gojo Sensei, namun itu hanyalah bualan semata dan mereka dibawa ke Roppongi. Namun ternyata itu hanyalah bangunan terbengkalai yang berisi kutukan. Di sini Gojo Sensei ingin menguji mereka untuk melawan kutukan yang ada di dalamnya. Kata Gojo Sensei, anggap saja ini adalah uji lapangan. Di situ dijelaskan bahwa kutukan hanya bisa dilawan oleh kutukan saja. Dan disitulah Yuki diberi senjata terkutuk pembantai iblis. Gojo Sensei juga memberi tambahan ke Yuki bahwa jangan sampai Sukuna keluar agar tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Singkat cerita, mereka pun masuk ke gedung itu. Setelah beberapa saat di jalan, Yuki dan Nobara berpencar atau melalui jalan yang berbeda. Saat Yuki mengumpat, tiba-tiba terdapat kutukan yang langsung menyerangnya. Namun Yuki berhasil menghindarinya. Skin berpindah ke Nobara, di mana kali ini dialah yang sedang diuji oleh Gojo Sensei. Saat itu, Nobara sedang menebak kutukan dengan cara memalu dengan paku yang sudah diberi kutukan. Dia pun berhasil menebaknya, namun tiba-tiba ada suara anak kecil. Anak kecil itu pun dijadikan sandera oleh kutukan itu. Beberapa saat kemudian, Yuki datang dan langsung menendang kutukan itu. Singkat cerita, kutukan itu dikalahkan oleh Nobara dengan cara menyantetnya. Cerita pun flashback saat Nobara masih kecil. Dia teringat dengan seseorang yang bernama Saori, di mana Saori dijauhi oleh orang-orang desa dikarenakan kata mereka orang kota itu suka merendahkan orang desa. Dan pada akhirnya Saori pun diusir dari desa Nobara itu. Cerita pun kembali di mana Yuki bertanya kepada Nobara, mengapa dia ingin sekolah di SMK Jujutsu? Nobara pun menjawab bahwa dia ingin tinggal di Tokyo tanpa mengeluarkan uang. Akan tetapi sebenarnya tujuan Nobara bukanlah itu, melainkan dia ingin mempertaruhkannya dan bisa menjadi dirinya sendiri. Cerita berlanjut di mana mereka berkumpul dan setelah berbincang-bincang beberapa lama mereka pun pulang. Cerita dilanjutkan di mana mereka bertiga berkumpul di sebuah gedung yang ditemani oleh asisten sekolah mereka. Dan di sini ada beberapa poin penting tentang level sebuah kutukan. Yang pertama adalah tingkat keempat, bisa memakai pemukul kayu saja. Tingkat ketiga, asal punya pistol. Tingkat kedua, shotgun hampir tidak memadai. Tingkat pertama adalah bahkan tank belum cukup. Tapi ini cuma penjelasan sederhana karena Yuki pasti bingung jika dijelaskan dengan gamblang. Saat mereka akan masuk, tiba-tiba ada seorang ibu yang menanyai anaknya yang hilang yang bernama Tadashi. Mereka semua pun masuk dan gedung itu segera ditutup oleh tudung atau pelindung agar petarung tidak berdampak keluar area. Mereka pun masuk ke ruangan gedung itu. Mereka kaget karena tempatnya tidak sesuai karena di situ ada perluasan area. Saat mencari jalan, mereka menemukan jasad Okazaki Tadashi yang sepertinya dia adalah anak dari ibu-ibu tadi. Mereka pun meninggalkan jasad itu sendirian. Saat adu mulut, tiba-tiba ada kutukan tingkat tertinggi di sampingnya. Dan mereka tidak bisa bergerak, tapi Yuki bisa bergerak dan ingin menebas kutukan itu. Akan tetapi
Tangan Yuki pun putus. Skin berpindah ke Nobara, di mana dia sedang tersesat di ruang hampa yang diisi oleh banyak kutukan. Yuki menawar agar Sukuna melawan kutukan itu, akan tetapi dia tidak mau dan malah mengancam kedua temannya, yaitu untuk dibunuh. Yuki memerintahkan Fushiguro untuk mencari Nobara. Yuki pun berduel dengan kutukan itu. Bisa dibilang Yuki akan kalah melawan kutukan itu karena kutukan itu sangat kuat. Saat melawan kutukan itu, tubuh Yuki hampir terkikis oleh jurus itu. Skin berpindah lagi ke Nobara, di mana Nobara akan dimakan oleh kutukan, tetapi dia diselamatkan oleh Fushiguro. Skin dilanjutkan, di mana tiba-tiba Yuki bangkit dan langsung menghantam kutukan itu. Dan pada akhirnya Sukuna pun keluar dan langsung melawan kutukan itu. Dan singkat cerita, Sukuna bisa melawannya dengan sangat mudah. Dengan memperluas area dan langsung membelah kutukan itu menjadi banyak bagian. Sukuna itu pun mengambil jari di dalam dada kutukan itu. Skin terakhir pun dilanjutkan, di mana Sukuna itu ingin memanggil Yuki dan berganti kesadaran. Akan tetapi Yuki tidak menjawabnya. Sukuna pun senang dikarenakan dia bisa menguasai tubuh itu. Part 2 dari Alucita Jujutsu Kaisen pun selesai.